Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam APD. Berjumpa kembali bersama saya Ambrozi, koordinator Akademi Pemilu dan Demokrasi Indonesia. Untuk saat ini saya sudah berada di tempatnya Irsad. Beliau mungkin kita sudah tahu, beliau ini adalah calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu kemarin. Kemudian dia juga mantan ketua KPU Kabupaten Mojokerto. Jadi kita akan bincang-bincang bersama beliau tentang kisruh yang saat ini mengenai daftar mata pilih tetap, kemudian pelaksanaan pemilu itu sudah dilaksanakan. Mungkin untuk tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten sampai di tingkat provinsi yang sedang berjalan sekarang ini. Pak Irsad, mungkin perlu diperjelaskan di sini mengenai laporan. Jadi kemarin kan Pak Irsad sendiri sudah mendatangi KPU, Bawaslu, setelah melapor. Dalam arti kata di sini ada melapor ya tentang kejadian-kejadian dari daftar pemilih tetap ini, keabsahannya. Mungkin bisa diceritakan Pak Irsad. Ya, terima kasih Ganda Ambrozi, koordinator APD Mojokerto. Di kesempatan yang baik ini, terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk saya menjelaskan beberapa hal yang sedang ramai sekarang diperbincangkan. Jadi kronologinya itu berawal dari DPT yang digunakan pada saat pemilu 2024 pada saat 14 Februari di TPS. Jadi di setiap TPS DPT yang sudah disahkan dan ditetapkan itu ditempel di masing-masing TPS untuk pemilih sebelum menggunakan HPD-nya dia melihat nama daftar nama di TPS. Nah, kita ketahui bersama daftar pemilih tetap ini sudah diplenokan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Mojokerto itu pada 21 Juni 2023. Pada waktu itu kebetulan saya yang menandatangani SK itu, karena saya waktu itu adalah ketua KPU Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan berita acara rapat pleno terbuka melibatkan semua pihak pada waktu itu, dan Pak Ambrozi pun ada di ruangan itu pada waktu itu kita pleno terbuka. Lalu kemudian idealnya ketika tidak ada perubahan maka DPT itulah yang kemudian akan digunakan di pemilu 14 Februari. Nah, dalam perjalanannya saya tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat hari H saya cek di lapangan, ternyata DPT tersebut yang dipasang di TPS bukan DPT yang saya sahkan. Artinya tanda tangan di salinan DPT itu sudah berganti dengan ketua yang saat ini, Pak Denny Setiabudi. Nah, berangkat dari sana penghitungan suara berlangsung dari tingkat TPS sampai ke kecamatan. Lalu pada saat pleno kabupaten kebetulan saya diminta sebagai saksi pasangan calon presiden nomor 3. Nah, di momentum itu karena sebelumnya sebelum pleno itu berlangsung saya mencoba berprasangka baik, barangkali SKDPT itu sudah dilakukan perubahan. Ternyata saya cek di laman DDIH KPU Mojokerto, saya tidak menemukan itu. Lalu di pleno tersebut saya mempertanyakan kepada ketua KPU yang saat ini, Pak Denny Setiabudi. Pertanyaan saya, apakah DPT SK 35 tahun 2023 21 Juni 2023 itu sudah dilakukan perubahan? Nah, pertanyaan itu saya lontarkan di forum rapat pleno. Lalu direspon oleh KPU. Ketua KPU merespon secara tegas bahwa beliau tidak pernah menandatangani SK perubahan. Nah, artinya kan SK yang saya tandatangani masih berlaku. Logika hukumnya kan begitu. Lalu ditambahkan oleh
Divisi Data KPU Komuko, Pak Misbah Lamri menerangkan bahwa pada saat awal Januari 2024 ada pertemuan KPU se-Indonesia di Bali. KPU ini memerintahkan untuk mengganti itu yang pada poinnya, ini saya kutip dari pernyataan Pak Misbah Lamri ya pada saat itu, diperintahkan untuk mengganti tanda tangan di salinan DPT. Lalu kemudian langkah yang dilakukan oleh KPU Muko pada saat itu, tepatnya 23 Januari 2024, mereka melaksanakan rapat pleno tertutup. Nah, rapat pleno tertutup dituangkan dalam berita acara. Nah, inilah yang kemudian sekonyong-konyong merubah salinan DPT di TPS. Nah, ini menurut saya pada saat pleno itu saya pertanyakan kedudukan hukumnya. Sepanjang saya menjabat ketua KPU 5 tahun yang lalu, kita banyak belajar soal hukum tata negara. Bahwa keputusan pejabat TUN, ketua KPU adalah pejabat TUN di lembaga KPU dan hukum itu, yang saya pahami itu ketika ada perubahan, pembatalannya hanya ada dengan 2 cara. Yang pertama dirubah sendiri oleh yang menandatangani, lalu yang kedua diputuskan di pengadilan TUN. Nah, kedua mekanisme ini tidak dilakukan. Singkatnya, SK 35 tahun 2023 tentang DPT Kabupaten Muko Pemilu 2024 tidak dilakukan perubahan. Hanya berlandaskan berita acara rapat pleno tertutup. Nah, maka saya dapat simpulkan yang pertama, DPT, salinan DPT yang digunakan di TPS pada saat hari H adalah DPT yang secara formal cacat hukum. Karena tidak ada perubahan SK 35. Lalu yang kedua, proses perubahan itu pun tidak menggunakan mekanisme prosedur dan tata cara dalam proses kepemiluan. Kita tahu sendiri sesuai dengan Undang-Undang 7 2017 dan PKPU tentang data pemilih bahwa DPT itu disahkan dan ditetapkan oleh KPU Kabupaten Kota di rapat pleno terbuka. Rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara dan ditetapkan dengan SK Ketua KPU Kabupaten Kota. Ya, oke Pak Yosaf. Dari 10 kabupaten, itu kan mungkin satu kabupaten kota, kemudian di 10 ini, itu kejadiannya waktu kemarin kita kan transisi. Ya, betul. Transisi pergantian pimpinan baik itu Bawaslu atau KPU. Jadi ke 10 ini apa kejadiannya sama yang seperti yang terjadi di Kabupaten Muko Pak Esa? Nah, ini menarik kemudian ketika Divisi Data KPU Muko menjelaskan bahwa ini terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Kebetulan kami para ketua kemarin pasca purna tugas, grup WA para ketua se-Indonesia ini masih aktif menjadi grup silaturahmi. Ini saya pertanyakan dengan teman-teman di seluruh wilayah Indonesia. Nah, memang beragam, ada yang memperhatikan hal tersebut, ada yang memang tidak mempedulikan soal itu. Lalu kemudian saya penasaran, apakah di wilayah Provinsi Bengkulu semuanya begitu? Kemarin saya coba cek, teman-teman KPU Kota tidak melakukan perubahan. Masih Tetap DPT yang digunakan nama ketua yang lalu, Martawan Shah. Oke, berarti Lalu yang tadi saya coba konfirmasi ke teman yang lain di Rejang Lebong, DPT yang digunakan pada saat 14 Februari tetap Restu Wibowo, ketua KPU yang lama. Maka pertanyaan kemudian, apa sih kepentingan KPU Muko sehingga DPT untuk Muko harus berganti nama dari Irsad menjadi Deni Setiabudi? Ya kan? Apakah karena saya mencalon? Oke, alasan itu mungkin bisa kita terima, tapi mekanisme hukumnya harus dijalankan. Nah, ini yang membuat saya menggelitik selaku mantan ketua KPU. Dan kalau ditanya apakah saya dirugikan, sudah pasti saya dirugikan secara politik. Jadi Pak Ketua, dari laporan Pak Ketua ke Bawaslu ya kemarinnya, apa imbasnya kalau seandainya nanti kemudian proses dari tahapan laporan itu sudah diterima oleh pihak
Bawaslu sendiri, kemudian mungkin kajian oleh pihak Bawaslu itu sendiri bagaimana nanti itu kan lagi berproses. Itu ekspektasinya ke depan itu apa harapan Pak Ketua dengan laporan ini? Ya, sebagai orang yang mantan dari penyelenggara pemilu, tentu saya taat azas, saya taat terhadap prinsip-prinsip dalam pemilu, taat hukum. Maka langkah hukum yang saya ambil adalah yang pertama menguji ke Bawaslu. Ya. Jadi menguji ke Bawaslu terhadap proses yang dilakukan teman-teman secara administratif. Ya. Ini kita uji supaya saya tidak bersangka. Ya kan? Kalau kita giring ke opini publik nanti kan sakwa-sangka. Jadi saya uji di Bawaslu untuk Bawaslu menganalisa dan memutuskan apakah ini termasuk unsur pelanggaran administratif. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, langkah hukum yang mungkin saya lakukan, diuji di PT UN. Karena ini persoalan PT UN, persoalan TUN. Karena SK yang menandatangani itu adalah pejabat TUN. Ya. Nah ini dalam waktu dekat akan kita uji juga di Pengadilan Tata Usaha Negara. Permintaan kita ketika DPT nantinya diputuskan oleh TUN bahwa ini cacat secara hukum, maka kita berharap TUN membatalkan. Dalam pelaksanaan pemilu ini kita ketahui kan ada 3 unsur penentu. Yang pertama penyelenggara pemilu, yang kedua peserta pemilu, yang ketiga pemilih. Salah satu saja unsur di dalam 3 hal ini yang diduga cacat hukum, maka seyogianya hasil dari proses pelaksanaan tersebut juga cacat hukum. Nah ini yang kemudian mau kita uji ke MK. Apakah MK nanti sependapat dengan ini? Nanti MK yang memutuskan. Nah, kalau jurisprudensi putusan MK sudah beberapa kali memutuskan pemilu ulang di beberapa daerah. Jadi kami sangat optimis ini dapat terjadi di Kabupaten Bengkulu. Mengenai kejadian Pak Ketua, mungkin Pak Ketua menemukan proses yang Pak Ketua laporkan ini itu kita kan nggak sebelumnya pada saat mungkin 3 seminggu kemudian apa udah ada yang diketahui ini proses-proses atau sebulan kemudian. Ini sebetulnya sejak awal. Sejak awal saya sudah ingatkan KPU. Begitu 21 Juni ketok palu, 23 Juni kita pernah bakti pada tugas. Saya ingatkan nanti DPT di 14 Februari itu pastikan tanda tangan saya. Kalaupun ada perubahan, maka lakukan perubahan terhadap SK. Berarti Pak Ketua sudah kami ingatkan sejak 2003 tuh sudah ingatkan, dan Mas Amri selaku divisi data saat itu juga divisi data. Lalu kemudian belakangan menjelang hari H, saya sempat tanya lagi dengan teman-teman KPU pada saat acara simulasi di TPS 1 Bandara Tugu. Saya tanya, apakah sudah cetak di PT? Dijawab sudah. Nah, siapa yang tanda tangan? Di salinan yang tanda tangan ketua yang sekarang. Oke, saya tanya apa landasan hukumnya? Kami pleno ulang, begitu keterangannya. Kami lakukan pleno ulang, ada berita acaranya. Saya kira clear, nggak masalah kalau di pleno ulang DPT tersebut lalu dibikin SK ulang, nggak masalah. Nah makanya di rapat pleno saya pertanyakan, karena saya cari SK-nya di JDH nggak ketemu. Idealnya ketika ada perubahan maka ada SK perubahan. Nah saya tidak ketemu di JDH, makanya di rapat pleno saya kira ini momen yang paling pas untuk saya mempertanyakan secara resmi pada KPU, apakah ketua KPU pernah menandatangani perubahan SK? Karena itu bunyi pertanyaan saya. Kalau disimak di Facebooknya KPU, lalu kemudian dijawab secara tegas oleh ketua KPU, saya tidak pernah menandatangani SK perubahan. Lalu ditambahkan oleh Pak Misbul Amri selaku divisi data bahwa perubahan tersebut hanya dilakukan dengan rapat pleno tertutup dan dituangkan dalam berita acara. Di sanalah kemudian Bawaslu pun kaget. Ternyata Bawaslu sendiri tidak tahu soal ini. Artinya KPU tidak memberitahukan kepada Bawaslu. Padahal ini DPT adalah produk rapat pleno terbuka dan semua khalayak harus tahu. Nah ini Bawaslu sendiri pun serasa dikena prank sama KPU. Ya. Nah itu. Nah, jadi sahabat APD, itulah bincang-bincang lokasi kita dengan
Pak Irsyad. Jadi kita tunggu saja tentang laporan beliau telah masuk ke Bawaslu. Tentu Bawaslu sendiri juga akan melakukan kajian apapun hasilnya nanti. Seandainya hasilnya itu apakah tidak lanjut atau tidak, ya kita tunggu aja Bawaslu. Seandainya nanti tidak, ya mungkin langkah-langkah yang telah disampaikan oleh Pak Irsyad tadi itu kembali betul, atau seandainya itu menerima bisa ke MK nanti. Saya kira pasti Bawaslu menolak itu, Ya. menyatakan itu bahwa itu pelanggaran administratif. Karena begini, Bawaslu sendiri tidak tahu. Ya. Jadi Bawaslu sendiri baru tahu kejadian ini pada saat rapat pleno itu. Ya, berarti Bawaslu sendiri udah kecolongan juga. Udah kecolongan. Kejadian ini. Di prank Bawaslu sama KPU kan gitu. Ya, kita tunggu hasil laporan yang telah disampaikan Pak Irsyad ke Bawaslu Kabupaten Mokomuko. Mungkin itu saja bincang kita. Terima kasih. Terima Pak kasih. Irsyad. Sukses Pak Irsyad ya. Mungkin sahabat APD, saya akhiri. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam APD. Salam APD.